Shalom, selamat sore menuju malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa kembali walaupun hanya lewat virtual, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita semuanya. Sebelum saya akan membawakan sharing kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa dulu. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih anugerah-Mu kami boleh berada di sini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh dimengerti oleh setiap pendengar-pendengar dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dalam penyampaian firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sore malam hari ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan, sharing firman Tuhan dengan judul Kompas Hidup Orang Percaya. Nah, bagi sebagian orang, khususnya yang sering melakukan perjalanan atau traveler, baik itu keluar kota, ke negara antar negara, dari desa ke desa, kampung ke kampung, bahkan sampai hutan ke hutan. Nah, itu sangat memerlukan sekali suatu benda yang namanya kompas atau peta gitu. Karena apa? Karena kompas atau peta, benda tersebut itu sangat bermanfaat sekali untuk menolong mencari jalan arah tujuan mana yang harus kita lalui atau harus kita lewati. Soalnya kalau tanpa peta ataupun kompas tersebut, biasanya kita akan kehilangan arah. Khususnya kalau kita berada di hutan. Berada di hutan kita kan biasanya cuma nyari utara, selatan, gitu kan, timur, barat gitu. Baru kita tahu. Kalau ke kota-kota, antar kota mungkin kita bisa menggunakan map gitu kan. Ada jalan-jalan yang harus kita lalui gitu kan, supaya kita nggak tersesat di perjalanan. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kita orang Kristen khususnya juga mempunyai peta atau kompas di dalam kehidupan kita? Nah, saya jawab pasti ada. Mari kita baca di dalam firman Tuhan ini. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Saya akan bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, setelah kita membaca dalam pasal Yohanes tersebut, kita tahu bahwa kompas atau peta kehidupan orang-orang Kristen khususnya supaya kehidupan kita tidak tersesat, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesuslah kompas atau peta bagi orang-orang Kristen khususnya, gitu kan? Supaya kita nggak tersesat. Satu, kita harus mau membaca Alkitab. Karena apa? Karena hanya Alkitablah satu-satunya yang merupakan pedoman dasar bagi orang-orang Kristen, karena di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang merupakan satu kesatuan dengan Tuhan Yesus itu sendiri, khususnya di dalam kitab Perjanjian Baru. Mengapa khususnya dalam Perjanjian Baru? Karena kita akan mengenal siapakah yang akan kita ikuti, jalan siapakah yang akan kita ikuti. Nah, itu Tuhan Yesus ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Karena di dalam Perjanjian Lama itu belum lahir Tuhan Yesus, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya bahwa kita tidak akan mengenal dan tidak akan tahu siapa itu Tuhan Yesus kalau kita tidak membaca Alkitab atau firman-Nya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, siapakah Tuhan Yesus itu? Karena kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan mengenal siapa itu Tuhan Yesus itu. Saya akan kasih kepada Bapak Ibu Saudara, siapakah Tuhan Yesus itu? Beberapa ayat mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, "Pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri." Yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat.
Di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, malaikat mengatakan kepada gembala pada situ, dikatakan, pada mulai hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Satu lagi yang akan saya beritakan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Di dalam Wahyu 22 ayat 13 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi oleh karena itu sangat penting sekali untuk membaca Alkitab sebagai pedoman jalan kehidupan kita bagi orang-orang Kristen. Mengapa? Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak akan tahu siapa itu Tuhan Yesus gitu. Gimana jalan-jalan yang harus kita lewati, atau harus gimana kita. Betul nggak? Soalnya kalau misalkan seperti Bapak Ibu Saudara lah contohnya, kalau misalkan ingin mengikuti dan percaya seseorang, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengenal orang itu, saya percaya dan yakin tidak akan mengikuti petunjuk-petunjuk apapun yang diberikan oleh orang tersebut, kalau Bapak Ibu sendiri belum mengenal orang tersebut. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin mengenal Tuhan Yesus, ingin mengenal seperti apa dan bagaimana Tuhan Yesus, kita harus membaca firman-Nya, membaca Alkitab. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat arahan-arahan petunjuk siapa itu dan bagaimana Tuhan Yesus itu sendiri. Tadi udah saya katakan beberapa, bahwa Tuhan Yesus itu seorang juru selamat. Tuhan Yesus itu adalah firman itu sendiri, dan Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Jadi sangat penting sekali bagi setiap kita orang-orang Kristen yang percaya pada Kristus, bahwa kita harus membaca Alkitab, membaca firman-Nya. Karena di dalam Mazmur 109, 105 pun juga dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa tahu Tuhan Yesuslah kompas atau peta bagi orang-orang Kristen khususnya. Tadi yang pertama, kita harus membaca firman Tuhan, karena kita bisa tahu firman Tuhan, karena kita bisa tahu Tuhan Yesus itu lewat firman-Nya, lewat Alkitab. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah kunci atau pintu menuju jalan kehidupan kita, terutama ke jalan kehidupan keselamatan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 6b-nya dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sebagai orang percaya atau pengikut Kristus, kita sangat-sangat tahu sekali bahwa jalan kehidupan orang-orang Kristen itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus dan tidak ada di dalam siapapun juga. Dan sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus adalah kunci atau pintu menuju jalan keselamatan kehidupan itu sendiri. Namun sangat disayangkan sekali bahwa pada kenyataannya banyak sekali orang-orang Kristen yang notabene sudah mengetahui bahwa jalan kehidupan orang-orang Kristen itu adalah Tuhan Yesus sendiri, seringkali diabaikan atau boleh dikatakan dianggap sepele lah gitu. Karena apa? Karena masih banyak saja orang-orang yang percaya Yesus yang seringkali masih suka datang ke orang-orang yang dianggap bisa atau pintar, atau kadang-kadang ke tempat-tempat yang sakral untuk memohon, untuk meminta petunjuk supaya diberikan cara atau jalan bagaimana kita bisa hidup selamat, atau bagaimana kita bisa hidup benar dan hidup tenang gitu. Banyak sekali. Apalagi kalau misalkan kita berada di dalam suatu pergumulan, suatu ketertekanan kehidupan kita. Nah, itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang Kristen pun sering mencari jalan ke arah yang dunia tunjukkan gitu. Seperti itu yang dunia tunjukkan. Cari orang gitu, cari tempat supaya kita bisa selamat. Gimana caranya? Gimana cara cari kaya, jalan kehidupan supaya selamat gimana? Nah, itu banyak sekali gitu. Orang-orang udah percaya sekalipun juga. Padahal Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kehidupan dan kebenaran dan hidup. Gitu. Nah, saya sebagai contohnya banyak sekali orang-orang yang misalkan kalau kita datang ke orang-orang yang
bisa atau pinter. Saya dengar kabar juga langsung ke saya waktu udah lama bahwa ketika kamu ingin hidup sukses, ingin hidup tenang, jalan kamu biar langgeng, selamat terus, maka ketika kamu mempunyai mobil, kamu nggak boleh nyetir sendiri. Itu saya dengar dari orangnya sendiri, gitu. Bahwa kamu boleh banyak mobil, tapi kamu tidak boleh menyetir. Kamu harus duduk sebagai penumpang. Ketika kamu menyetir, kamu akan celaka. Hidup kamu tidak akan benar, hidup kamu tidak akan selamat. Ada lagi seperti gini. Kamu harus menaruh benda ini di rumah kamu, di sudut rumah kamu, atau di ruang tengah. Supaya apa? Supaya kehidupanmu bisa selamat, jalan hidupmu bisa tenang gitu. Nah itu banyak sekali jalan-jalan dunia yang ditunjukkan kepada kita gitu, supaya kita hidup selamat gitu. Tapi kita sekali lagi sebagai orang-orang yang percaya Kristus, kita hanya tahu dan mengenal bahwa jalan satu-satunya itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena apa? Karena di dalam ayat tersebut dikatakan juga dengan jelas, akulah jalan satu-satunya. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menunjukkan bagaimana kita mau selamat atau kita mau menuju arah yang benar. Tuhan Yesus menunjukkan temuilah si A, temuilah si B, atau carilah tempat anu, datanglah ke tempat anu. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah menunjukkan tempat ataupun orang supaya kita bisa hidup selamat, jalan yang benar di dalam Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus sendiri, satu-satunya jalan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun Allah ataupun manusia lain yang setiap perkataannya dan hidupnya adalah kebenaran yang benar-benar mutlak, sehingga dijadikan panutan atau tuntunan hidup manusia selain daripada Allah sendiri atau Tuhan Yesus sendiri yang turun ke dunia dengan mengambil rupa seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi saya ingatkan kembali bahwa jangan pernah sekalipun kita ragu atau sampai kita tidak percaya untuk mengikuti jalan Kristus, apalagi sampai kita menggadaikan keselamatan kita dan jalan kehidupan kita dengan mencari jalan-jalan di luar Kristus. Karena sangat penting sekali bagi kita orang-orang Kristen untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus, karena satu-satunya jalan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ingat, kompas kehidupan orang Kristen adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, sebelum saya menutup sharing firman ini, saya akan tutup dengan kebenaran firman Tuhan ini juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 di dalam terjemahan IMB atau Indonesia Modern Bible. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Saya mengambil terjemahan ini karena saya merasa ini lebih jelas sekali bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Yesus. Artinya jalan kehidupan kita menuju jalan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi bahwa kehidupan kita hanya ada kalau pengen selamat, pengen tidak salah jalan, tidak salah arah, jalan kehidupan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan ini. Semoga kiranya Tuhan memberkati apa yang telah saya sharingkan dan bisa memberkati Bapak Ibu Saudara juga, memberikan kekuatan bagi kita semuanya, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengerti lebih lagi ya Bapak, ya lebih lagi Bapak Ibu Saudara lewat Roh Kudus. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, hamba telah menyelesaikan sharing kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh bekerja terus lebih dalam lagi Tuhan, sehingga setiap kami boleh percaya dan boleh dikuatkan oleh setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang juga telah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati.